kembali Anda saksikan Berita Mataram hari ini. Harga bahan pokok mahal, ratusan warga di Mataram menyerbu penyaluran beras gratis bantuan pemerintah. Kurangi takaran saat mengemas minyak goreng subsidi, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Meminimalisir kerugian dan dampak, puluhan relawan di Lombok Barat dilatih cara mengatasi kebakaran. Seorang pria berinisial INPA warga Cakranegara Selatan diringkus unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mengurangi takaran minyak goreng kemasan yang dijualnya. Tersangka ditangkap atas laporan masyarakat yang mengeluhkan isi minyak goreng subsidi yang dibeli diduga tidak sesuai takaran. Laporan itu ditindaklanjuti petugas dengan menggerebek sebuah gudang milik tersangka yang berlokasi di wilayah Babakan, Cakranegara. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita 568 kemasan minyak kita ukuran 2 liter, 6 jerigen minyak goreng ukuran 5 liter, timbangan digital, mesin pengisi minyak goreng, dan 2 unit mobil box sebagai barang bukti. Kepada polisi, tersangka mengaku memproduksi dan mengemas minyak goreng dengan label resmi Minyak Kita, kemudian mendistribusikannya ke pasar dan toko pengecer. Pelaku memproduksi dan selanjutnya mengedarkan atau menjual minyak goreng kemasan 2 liter dan 5 liter di wilayah Pulau Lombok, namun ternyata isi dalam kemasan minyak goreng tidak sesuai dengan ukuran yang dicantumkan pada label kemasan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda berinisial MLA diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di sebuah warung kopi milik mertuanya di Jalan Raden Sujono, Kelurahan Jempong Baru. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Lingkar Selatan diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita 0,35 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang curiga kerap terjadi transaksi narkotika di sebuah warung kopi di wilayahnya. Selain diduga menjadi pengedar, tersangka juga merupakan pemakai narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Dari hasil penyelidikan dan informasi yang kami dapat, memang warung ini memang sudah sejak lama berada di situ, di depan asrama haji. Namun demikian, dari informasi yang kami dapat dan kita telah lakukan penyelidikan, kebetulan warung itu juga dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku baru 1 bulan menjual narkoba karena tergiur keuntungan. Orang yang mesen sudah datang? Belum. Sudah berapa lama? Kurang lebih sebulan. Berapa kamu biasa beli sabu untuk menjual? Paling banyak lah. Dan mau pecah jadi berapa ya? Kadang dari 17, 18. Atas ulahnya, pemuda 23 tahun tersebut dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Baik, terima kasih kepada Bulog NTB yang saya hormati Bu Sri
Puluhan ribu ton beras bantuan dari Badan Pangan Nasional mulai disalurkan pemerintah daerah melalui gudang Bulog Kota Mataram pada Rabu pagi. Penyaluran beras diberikan kepada warga yang masuk dalam verifikasi ulang data faktual antara Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional melalui Data Tunggal Ekonomi Sosial atau DTSN. Selain memastikan penyaluran bantuan dipercepat, pemerintah juga memastikan penerima bantuan tepat sasaran diberikan kepada warga kurang mampu. Setiap keluarga akan menerima 20 kg beras yang merupakan alokasi pada bulan Juni dan Juli dengan jumlah penerima mencapai 511.381 keluarga. Pemda sendiri menyiapkan beras sekitar 10.200 ton yang akan disalurkan secara bertahap di 10 kabupaten kota. Loh, ini kan sisa dari yang sebelumnya. Nah, jadi ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan kenapa penyaluran ini dilakukan oleh pemerintah. Pertama, tidak pernah dalam sejarah kita bisa mempunyai cadangan beras itu mencapai 4 juta, Bu ya? 4 juta ton. 4,2 juta ton. Dari target 4 juta ton, sekarang udah 4,2 juta ton. Jadi memang kita pemerintah lagi dalam posisi relax gitu, punya cadangan lebih gitu, punya cadangan lebih untuk diberikan. Alhamdulillah. Oke. Perasaannya bagaimana? Berapa yang dapat, Bu? 20 kilo ya. Oh, perasaan Ibu sekarang gimana? Senang. Sebelumnya enggak pernah dapat? Tumben tahun ini atau gimana? Kemarin dapat. Ya. Tetap keluar namanya. Oh, iya. Cukup terbantu berarti, Bu ya. Alhamdulillah. Selain mencegah inflasi di daerah, program bantuan beras ini diharapkan dapat membantu ekonomi warga miskin yang terdampak mahalnya harga bahan pokok. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.